Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 mata kuliah pengantar ilmu kependidikan ingin menyampaikan presentasi dengan bab sistem pendidikan nasional. Sebelum kami presentasi, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Agustina Afifatur Rahmah. Yang kedua ada Ahmad Humaydi Yusuf. Yang ketiga ada Dewi Fitrotun Nisa. Dan yang terakhir ada Rizky Candrawangi. Langsung saja, apa itu sistem pendidikan nasional? Pengantar sistem pendidikan nasional. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan yang bertingkat, mulai dari Pancasila, UUD, PP, ketetapan, sampai dengan surat keputusan. Kegiatan pendidikan di Indonesia memiliki peraturan sebagai dasar pelaksanaannya. Pendidikan adalah tanggung jawab hukum pihak pemerintah. Artinya pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab sosial atau politik, tetapi juga tanggung jawab hukum yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Hal inilah yang membedakan tanggung jawab masyarakat dalam hal pendidikan. Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang dapat diimplementasikan dalam bentuk sumbangan, tenaga, waktu, pemikiran, dan keikutsertaan dalam mendirikan sekolah. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Silahkan Dewi Fitrotun Nisa, waktu dan tempat disilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem pendidikan nasional. Jadi, sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta peraturan perundang-undangan yang menyertainya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum atau istilah-istilah terkait dalam pendidikan, seperti dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kemudian, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan beberapa prinsip. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga,
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan. Untuk selanjutnya, kajian pendidikan itu mencakup 3 hal, yaitu jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya, Ahmad Humaydi Yusuf, saya persilakan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD, MI, SMP, dan MTS. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, menengah, dan pendidikan umum kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan sarjana, diploma, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jalur pendidikan, wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Yang pertama, pendidikan formal. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal, jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi bentuk-bentuk perguruan tinggi, yang mana dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat politeknik, dan yang terakhir akademi. Universitas sendiri memiliki rumpun ilmu paling banyak. Universitas juga membagi pendidikan dalam 2 jenis, yakni akademik dan vokasi. Universitas memberikan banyak pilihan jenjang pendidikan, mulai dari diploma 3 atau D3, strata 1 atau S1, magister atau strata 2, dan doktor atau strata 3, atau disebut sebagai S3. Di sini contoh dari universitas seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah institut. Jika universitas menawarkan beragam rumpun ilmu, berbeda halnya dengan institut. Institut hanya berfokus pada satu jenis keilmuan saja. Contohnya seperti Institut Teknologi 10 November atau disebut dengan ITS Surabaya. Contoh lain seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Nasional Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 yakni sekolah tinggi, yang mana sekolah tinggi ini merupakan perguruan tinggi yang hanya terdiri dari satu fakultas saja. Dari satu fakultas tadi terbagi dalam berbagai program studi. Di Indonesia, sekolah tinggi yang cukup terkenal, contohnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau sering disebut sebagai STAN. Contoh lain sekolah tinggi yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, STIKOM Indonesia,
Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi. Kemudian yang keempat, yakni Politeknik. Politeknik hampir sama dengan sekolah tinggi, hanya saja mereka tidak menyelenggarakan pendidikan akademis dan lebih berfokus pada pendidikan vokasi. Tujuannya adalah mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Dengan kata lain, Politeknik memiliki porsi pelajaran yang lebih banyak berorientasi pada praktek. Contoh dari Politeknik yakni meliputi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk perguruan tinggi yakni akademi. Hampir sama dengan Politeknik, akademi juga menerapkan pendidikan vokasi. Bedanya, Politeknik hanya berfokus pada satu rumpun ilmu saja, sedangkan akademi menyelenggarakan pendidikan sebagai rumpun cabang ilmu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Yang mana contoh dari akademi ini seperti Akademi Militer, Akademi Polisian, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kebidanan juga sejenisnya. Langsung saja ke materi berikutnya, yakni mengenai jenis pendidikan. Dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendidikan umum, yakni pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan ini, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama kepada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan khusus. Kemudian yang nomor 5, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu secara maksimal setara dengan program sarjana. Kemudian yang nomor 6, yakni pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Kemudian yang terakhir dari jenis pendidikan, yakni pendidikan khusus. Penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang menyelenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.